Banjir masih menggenangi perumahan Pinang Gria Permai, Kota Tangerang, Banten pada Jumat malam. Ketinggian banjir mencapai 70 cm. Imbas hujan deras, tol dalam kota dan arteri MT Haryono pada Jumat malam padat. WNI korban kejahatan online scam di Myanmar dipulangkan. Kasus dugaan korupsi kuota haji ex-Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa KPK selama 3 jam. Dito beberkan kunjungan ke Saudi, tak bahas kuota haji. Cuaca ekstrem melanda Yunani, seorang warga nyaris terseret arus banjir saat menyeberang jalan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Inilah Kompas Malam selengkapnya. Sudah 3 RT di Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat masih terendam banjir pada Jumat malam. Ketinggian banjir mencapai 50 cm. Permukiman warga di RW 5 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng masih terendam banjir. Meski berangsur surut, warga tetap memindahkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Warga khawatir ketinggian air kembali meningkat jika terjadi hujan deras. Mulai surut sih Pak, tadi sore udah bisa asar kayaknya udah mulai surut nih. Kalau nggak hujan lagi deh, mudah-mudahan cepet surut. Ya masih khawatir sih, soalnya kan ini masih gelap ya, takutnya ntar pas subuh hujan banjir lagi gitu. Perumahan Pinang Gria Permai, Kota Tangerang, Banten hingga Jumat malam masih terendam banjir hingga 70 cm, saudara. Banjir setinggi 30 hingga 70 cm masih merendam perumahan Pinang Gria Permai, Kota Tangerang. Sejumlah petugas BPBD bersiaga di lokasi. Jalur yang berada di Kiai Haji Hashim Asy'ari juga terendam dan membuat jalur tersebut macet. Banjir masih merendam kawasan Ciledug di Jalan Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Tangerang. Selain akses jalan, saudara, perumahan di Ciledug Indah juga terdampak banjir setinggi 30 cm. Akibat banjir ini membuat pengendara kesulitan melintas. Selain akses jalan, perumahan di Ciledug Indah juga nampak banjir. Akibatnya ratusan warga terdampak dievakuasi ke titik teraman. Hujan deras yang mengguyur kawasan Jabodetabek sepanjang hari Jumat membuat beberapa titik terendam banjir, salah satunya di perumahan Pinang Raya Ciledug, Tangerang. Kita akan pantau kondisi terkini bersama dengan jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan Bimo Wicaksana. Selamat malam, Eril. Bagaimana kondisi banjir di sana?
Ya Ibrahim dan saudara, bahwa saat ini saya berada di perumahan Pinang Gereja yang dimana hingga saat ini masih banjir menggenang akibat dari tanggul yang jebol yang berada di Pinang Gereja, dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Bima Wicaksana bagaimana situasi saat ini, yang dimana ini merupakan titik salah satu untuk baik dari BPBD kemudian juga dari relawan hingga damkar untuk menurunkan dari bantuan seperti perahu karet, yang dimana nantinya ini akan diarahkan ke titik-titik yang berada di rumah-rumah terdampak, yang dimana untuk membantu warga agar dapat pindah ke titik lokasi aman seperti posko yang berada di masjid yang berada di jalan Ciledug Indah tersebut. Selain itu juga bahwa ini merupakan ketinggian yang berada di Pinang Gereja ini mulai dari 30 cm hingga 70 cm tergantung kedalamannya. Titik terdalam tersebut ya berada dekat dengan tanggul yang jebol, yang dimana merupakan kali Angke. Ini merupakan titik menjadi akibat banjir yang berada di Pinang Gereja. Selain itu juga bahwa tidak hanya di Pinang Gereja saja, melainkan juga ada di Ciledug Indah, yang dimana sebelumnya saya sempat bertanya dengan ketua RT setempat, yang dimana ia mengatakan banjir tersebut merendam akibat hujan yang cukup tinggi sehingga luapan kali Angke ini meluap hingga air tersebut turun hingga menuju ke arah perumahan Ciledug Indah, yang dimana dari ketua RT tersebut pun mengatakan lebih dari ratusan kakak ini terdampak, yang dimana juga dikatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan menurunkan dari pompa air, yang dimana ini untuk menyebarkan agar dapat banjir tersebut surut. Selain itu juga dikatakan bahwa dari ketua RT setempat mengatakan bahwa warga-warga masih membutuhkan bantuan logistik, lalu kemudian juga bantuan makanan, yang dimana ini untuk memberikan akses, yang dimana selain itu juga tidak hanya di Pinang Gereja ataupun dari Pinang Gereja ataupun Ciledug Indah. Selain itu juga di Duren dari Villa, yang dimana dikatakan juga ini masih memiliki ketinggian air yang cukup tinggi akibat hujan yang deras, yang dimana dari prediksi BMKG sendiri mengatakan hingga tanggal 27 mendatang ini akan terjadi hujan di Jakarta. Kemudian juga informasi yang kami terima memang untuk jalur yang berada di depan Jalan Raya Hasyim Asyari ini memang masih banjir yang menyebabkan macet yang cukup panjang, bahkan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 banyak yang mogok akibat banjir tersebut. Ibrahim. Baik, terima kasih Heru Wiranata untuk laporannya langsung dari Tangerang, Banten. Saudara, meski Pemprov Jakarta mengizinkan perusahaan untuk memperlakukan WFH, namun kepadatan kendaraan tetap terjadi di ruas tol dalam kota dan arteri MT Haryono pada Jumat malam. Dari pantauan udara, saudara, terlihat kendaraan di tol dalam kota dari arah Selipi menuju Halim, Jakarta Timur padat. Kepadatan kendaraan juga terlihat di ruas arteri MT Haryono. Banjir di sejumlah titik di Jakarta menimbulkan kemacetan dan merendam rumah warga. Banjir juga menelan korban jiwa seorang pengendara mobil. Hujan deras tanpa jeda menyebabkan sejumlah jalanan di Jakarta terkepung banjir. Kemacetan pun tak terhindarkan. Warga harus berjibaku melewati banjir untuk berangkat kerja maupun aktivitas lainnya. Kemacetan akibat banjir turut memakan korban jiwa. Seorang pengemudi mobil ditemukan meninggal saat terjebak macet akibat banjir di Jalan Latumenten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Kamis siang. Mobil korban semula dikira mogok sebelum polisi mendapati pengemudinya telah meninggal di dalam mobil. Saya lagi di TKP untuk penanggulangan banjir ya, penanggulangan banjir di Jalan Latumenten, ya kan. Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok, lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada reaksi. Saya buka, ternyata udah meninggal di dalam kendaraan. Umur 40. Ada luka-luka atau tanda pengenanya? Ada. Kemungkinan sakit jantung mungkin. Siap, Dok. Selain menggenangi jalan-jalan ibu kota, banjir juga merendam permukiman warga di sejumlah titik di Jakarta. Seperti di Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir menggenangi 6 RT dengan ketinggian air dari 30 hingga 130 cm. BMKG menetapkan peringatan cuaca ekstrim level awas untuk wilayah Jabodetabek pada hari ini. Hujan sangat lebat hingga ekstrim diperkirakan turun di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang Raya. Sementara Bekasi, Bogor, dan Depok berstatus siaga. Warga diimbau tetap waspada.
Hingga Jumat malam, banjir masih menggenangi sejumlah titik di ibu kota. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Soal dari imbas cuaca ekstrim terhadap banjir di Jakarta, kita bahas bersama dengan staf sus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Nirwono Yoga, serta ada Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Miming Saifuddin. Selamat malam Mas Yoga, Pak Miming. Selamat malam Mas Pak Miming. Saya yang pertama ingin ke Mas Yoga. Mas Yoga, dengan ratusan RT terendam banjir dalam 2 hari terakhir, bahkan ada korban jiwa juga kemarin, di minggu kemarin di Cilincing juga 3 korban. Ini telat tidak Mas Yoga Pemprov DKI Jakarta memitigasi dampak cuaca ekstrim ini, Mas Yoga? Ya, secara umum memang sudah dilakukan antisipasi ya. Di luar tentu fakta bahwa cuaca ekstrim dalam beberapa hari ini melanda Jakarta dan juga Bodetabek sebenarnya secara keseluruhan ya. Nanti Pak Mimin bisa menjelaskan curah hujannya. Yang pertama perlu digarisbawahi adalah antisipasi dan mitigasi sudah disiapkan sejak bulan Desember sebenarnya. Dengan pertimbangan tentu pada kondisi-kondisi yang sudah didata sebelumnya dalam kondisi tentunya normal ya. Artinya dengan cuaca ekstrim perlu ada perlakuan khusus tentunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sampai dengan hari ini beberapa wilayah memang masih tergenang ya. Dari pagi misalnya kami berkunjung ke Kali Cakung Lama ya, daerah utara, kemudian ke Cengkareng Drain ya, daerah Jakarta Barat. Masih banyak beberapa titik yang belum bisa berkurang banjirnya karena ada beberapa faktor. Misalnya kalau di daerah wilayah Jakarta Barat misalnya ada 3 sungai, Pesanggerahan, Angke, dan Cengkareng Drain itu sampai dengan sore pukul 5 sore ya, waktu kita di lapangan, kondisi sungai masih bisa dikatakan tinggi sehingga belum surut secara ideal. Ini yang mengakibatkan tidak bisa dilakukan pemompaan secara maksimal. Tidak dilakukan normalisasi jauh-jauh hari, Pak Yoga? Ya. Tidak dilakukan normalisasi jauh-jauh hari soal aliran sungai, kemudian juga drainase di Jakarta dipulihkan sebelum memasuki musim penghujan? Ya, sejak tahun lalu ya, sejak tahun lalu sudah mulai lakukan normalisasi beberapa kali ya, dan kemudian tentu dalam waktu singkat tidak mungkin selesai, tetapi sudah diprogramkan sampai dengan 2027 bahkan beberapa kali akan dinormalisasi. Yang dalam progres tentu yang bisa diinformasikan Kali Ciliwung misalnya ya, dari 33 itu tinggal 17 kilo ya yang sedang dalam proses pembahasan lahan untuk dinormalisasi. Tadi pagi Kali Cakung Lama ya yang dalam tinjauan ke lapangan juga akan dinormalisasi. Sementara 3 sungai ya, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter yang sejak zaman Pak Wasibowo juga menjadi program normalisasi sedang dalam proses pembebasan lahan. Ini beberapa upaya untuk terutama penanganan banjir kiriman ya Mas Baim ya. Karena untuk beberapa lokasi yang daerahnya tergenang lebih kepada banjir lokal yang kaitannya lebih kepada drainase. Ini kira-kira itu. Upaya sudah dilakukan, tapi seberapa parah sebetulnya Pak Miming soal cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini? Apa ini masuk siklus tahunan? Ya, kalau bicara terkait dengan kondisi saat ini, ada yang perlu kita pahami bahwa untuk bulan Januari Februari ini sebenarnya kita sudah memasuki ya, sejak awal Januari, pertengahan Januari itu sudah memasuki periode puncak musim hujan, terutama kalau kita bicara wilayah Jabodetabek. Artinya secara keseluruhan wilayah Jawa bagian barat termasuk Banten, Jabodetabek itu berada saat ini pada posisi puncak musim hujan, sehingga paling tidak sampai awal Februari nanti kondisi tersebut masih berlangsung. Artinya kita itu di periode puncak musim hujan. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian kondisi saat ini kan kita berada pada fase dipengaruhi oleh kondisi global di mana ada La Nina lemah yang notabene ini secara umum bisa berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan ya di sebagian wilayah Indonesia. Kemudian dalam beberapa 2 minggu terakhir ini kita dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang cukup signifikan juga, yaitu peningkatan monsun di mana aliran massa udara dari utara ke selatan ini menjadi cukup signifikan, membawa uap air yang signifikan menimbulkan curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Jawa Barat. Nah, sehingga di Jawa Barat dan Jabodetabek. Kemudian sehingga apa yang terjadi di 2 hari bahkan 3 hari terakhir, ini kondisi curah hujan mencapai ekstrim itu terjadi di wilayah Jakarta terutama ya. Kami mencatat bahwa
untuk kondisi yang kemarin, periode hujan tanggal 22 hingga tadi pagi, ini terukur sampai 189 di wilayah Muara Angke. Dan secara umum di sepekan terakhir, ini kondisi curah hujan itu justru ada di wilayah Jakarta, konsentrasi tingginya. Kalau di wilayah selatan justru dia tidak terlalu tinggi curah hujannya. Oke. Bahkan kami memonitor di tanggal 17 kemarin, ini lebih tinggi lagi, sampai 267 mm Ini ukurannya. sebetulnya potensi cuaca buruk di awal Januari sudah diprediksi disampaikan oleh BMKG di akhir tahun 2025. Jadi upaya ke depan seperti apa? Ini penanganan warga terdampak, Mas Yoga, dan juga ke depan soal bagaimana RTH juga dulu Anda sempat menyinggung soal RTH Jakarta. Ya. Betul. Ya, jadi saya membagi menjadi tiga ya. Menjadi tiga itu dalam arti proses untuk mitigasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Berdasarkan data dari BMKG misalnya, untuk jangka pendek ya itu dalam beberapa hari ke depan, misalnya sampai dengan tanggal 27 ya, akan dilakukan operasi modifikasi cuaca yang tujuannya sebenarnya untuk mengurangi curah hujan dan intensitas hujan, di mana akan berdampak terhadap misal daerah-daerah yang terdampak banjir bisa berkurang surutnya sehingga dapat segera dilakukan operasi penanganan maupun mitigasi di lapangan. Sementara itu juga tentu akan mengoptimalkan pompa-pompa yang ada, tapi ini dalam jangka pendek. Sementara untuk jangka menengah tentu kita ada 3 program utama yang sedang disiapkan seperti normalisasi kali ya, dalam konteks tadi ada beberapa sungai termasuk Ciliwung tadi, pembangunan waduk baru ya, waduk baru sudah ada 5 waduk di daerah timur, 2 waduk di selatan, dan 2 waduk di Jakarta Barat ya, yang sebagai upaya mitigasi jangka menengah. Sementara untuk jangka panjang tentu program terbesarnya seperti Mas Bim bilang tadi, penyediaan ruang terbuka hijau, kemudian juga rehabilitasi atau peremajaan saluran drainase, sehingga secara umum upaya penanganan banjir secara menyeluruh juga dapat dilakukan. Mas Yoga, ini catatannya satu hal adalah juga, Mas Yoga, maaf saya potong, satu hal juga soal penertiban proyek galian, karena ini memperparah kemacetan imbas banjir, Mas Yoga. apa? Maaf? Soal penertiban proyek galian, ini kan yang salah satu memperparah kemacetan imbas banjir. Proyek-proyek galian. Penertiban, maaf? Proyek galian kan. Iya, betul. Ya, betul. Jadi dalam evaluasi terakhir kemarin memang sudah diantisipasi beberapa proyek penggalian yang diidentifikasi maupun beberapa proyek juga nih sebenarnya yang menghambat, terutama aliran air. Pada saat ini sedang dilakukan dalam tanda petik ya, umpamanya ya, penataan untuk mengantisipasi jika ada banjir tinggi, curah hujan tinggi, agar tidak terganggu lalu lintasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam beberapa hari ke depan ini aktivitas masyarakat diarahkan untuk melakukan work from home dan school from home. Tujuannya lebih kepada memberi kesempatan kepada OPD terkait untuk bekerja maksimal di lapangan, terutama menghadapi banjir ya, dengan pembagian tugas yang jelas, misalnya dari SDA, BBPD, termasuk juga tadi Dinas DBM ya, terkait dengan penggalian, dan juga tentu dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur rekayasa lalu lintas. Itu beberapa hal yang sedang dan akan disiapkan. Baik. Terima kasih, Mas Bayu. Pak Miming, dalam beberapa hari ke depan, sampai kapan nih cuaca ekstrim akan terjadi di Januari ini atau sampai Februari, Pak Miming? Baik, kalau bicara terkait dengan jangka pendek, sebenarnya seperti yang tadi disampaikan di periode hingga akhir Januari ini tetap harus waspada ya, paling tidak dalam jangka pendek sepekan ke depan, karena kami memonitor untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, karena kan selama ini di beberapa terakhir ini justru konsentrasi hujan itu lebih banyak di wilayah Jakarta ya dibandingkan dengan wilayah Bogor, sehingga hujan lokal yang sangat tinggi itu cukup sangat signifikan gitu ya. Nah, kondisi ini masih agak berkurang nih di 2 hari ke depan gitu ya. Tetapi eskalasi sekitar tanggal 27-28 ini ada eskalasi lagi peningkatan curah hujan khususnya di wilayah DKI Jakarta, kemudian didukung di wilayah selatan juga, terutama di wilayah Bogor, ini yang harus diwaspadai. Nah, kemudian kalau dalam jangka panjang tentunya kondisi cuaca ekstrim ini masih bisa terjadi hingga periode April. Karena setelah puncak musim hujan, kita nanti akan memasuki periode pancaroba gitu ya. Nah, justru curah hujan ekstrim itu juga masih sering terjadi di periode-periode pancaroba. Meskipun karakteristik hujannya tidak seperti sekarang gitu ya, seharian hujan.
Kalau di periode pancaroba nanti hujannya sebentar tetapi deras sekali. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bicara sampai kapan cuaca ekstrim, paling tidak sampai bulan Maret, bulan April ini kondisi ini masih bisa terjadi curah hujan tinggi seperti itu. Baik, Mas Yoga, mungkin ini soal kompensasi bagi warga terdampak bagaimana? Banyak yang kemacetan terkena dampaknya berjam-jam, rumah sampai terendam. Ada seperti apa dari Pemprov, Mas Yoga? Ya, secara umum ada 3 juga yang perlu diberi catatan tadi ya. Kalau kita lihat dalam beberapa hari memang dampak dari beberapa wilayah yang terkena mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu sedang dilakukan terutama titik-titik yang terjadi genangan banjir terkait dengan terutama ketersediaan saluran drainase dan juga optimalisasi pompa ya. Di samping juga didukung dengan dukungan rekayasa lalu lintas dari teman-teman di Sub. Yang kedua yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Gub yaitu selain OMC ya, yaitu penerapan work from home dan school from home ya atas rekomendasi dari BMKG terkait dengan cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Rencana kalau dari perkiraan BMKG tanggal 27 ya yang akan diberlakukan hal itu untuk mengurangi aktivitas dan mobilitas warga sehingga OPD terkait di lapangan bisa bekerja optimal untuk mengatasi banjirnya, Mas, terutama di daerah yang titiknya rawan banjir. Dan ketiga, tentu informasi terutama ya, teman-teman dari Diskop Info akan memberikan update informasi termasuk juga dengan BPBD dan termasuk juga referensi dari teman-teman BMKG terkait dengan perkiraan atau prediksi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Baik. Itu kira-kira, Mas. Terima kasih bagaimana Pak Nirwono Yoga menyampaikan penanganan masalah banjir yang melanda Jakarta. Terima kasih juga Pak Miming Saifuddin dari BMKG yang menyampaikan potensi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Saudara, ketinggian air di Bendung Katulampa kembali naik ke angka 100 cm. Bendung Katulampa berada di level siaga 3. Ketinggian air di Bendung Katulampa kembali naik ke angka 100 cm atau level siaga 3 pada Jumat malam. Status siaga 3 ini terus bertahan sejak Jumat siang. Inilah kondisi di Bendung Katulampa, Kecamatan Bogor Timur pada Jumat malam. Ketinggian air mencapai 100 cm level siaga 3. Kondisi seperti ini harus diwaspadai karena limpahan air dengan debit 161.000 liter per detik yang terjadi secara terus-menerus sangat membahayakan daerah hilir seperti Jakarta. Ketinggian air di Bendung Katulampa yang mengalir ke Sungai Ciliwung ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca di kawasan wisata Puncak Bogor. Banjir Karawang, Jawa Barat memaksa warga desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat bermalam dan mengungsi di pinggir jalan dengan kondisi seadanya. Ketinggian banjir di wilayah ini mencapai 2 meter. Mereka yang tak punya sanak saudara atau kerabat untuk dijadikan tempat mengungsi terpaksa harus bermalam dengan kondisi seadanya. Di hari ke-6 banjir Karawang meluas mencapai 13 kecamatan. Lebih dari 5.100 rumah dan 5.500 kakak terdampak. Pinter-pinter kita aja kalau ada tempat kosong kita isi gitu. Kayak di sana juga kan ada emperan-emperan itu, pada tidur-tidur di emperan-emperan kayak gitu. Berarti seminggu nih kayak gini? Udah seminggu sekarang, kemarin udah sempat surut. Udah pada ngepel ya. Terus malamnya naik lagi, tinggi lagi. Sekarang pada ngungsi lagi semua gitu. Hujan yang mengguyur sejak Jumat pagi sudah membuat Jakarta terkepung banjir. Imbasnya warga kesulitan menuju tempat bekerja. Pemprov DKI mengeluarkan imbauan untuk WFH dan PJJ bagi sekolah di DKI Jakarta. Hujan deras berjam-jam membuat sejumlah titik di Jakarta lumpuh Jumat pagi. Akses jalan tertutup membuat warga kebingungan menuju kantor. Motornya mati di tengah jalan, jadi ujung-ujungnya saya jalan kaki. Rencananya kan lumayan masih agak jauh ya. Ini untuk sampai ke kantor mau naik apa jadinya? Jalan kaki sih Bu saya. Jalan kaki aja.
Imbas hujan deras dan banjir di Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran untuk melakukan work from home bagi ASN dan school from home. Saya juga sudah meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memperbolehkan yang disebut dengan school from home. Kenapa itu dilakukan? Kalau curah hujan tinggi, banjir dan sebagainya, dan juga persoalan kemacetan lalu lintas, dengan school from home, saya yakin ini juga akan proses belajar mengajar di sekolah yang ada di Jakarta bisa tetap berjalan dengan baik, karena memang infrastruktur di Jakarta cukup untuk dilakukan apa yang disebut dengan school from home. Sejumlah sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta. Salah satunya SDN Cipete Utara 15 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pagi hari ini karena cuaca cukup ekstrim dan dari semalam hujan terus, maka kita sekolah SDN Cipete Utara 15 memutuskan untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sesuai dengan edaran Surat Dinas Pendidikan Jakarta. Untuk guru-gurunya sendiri seperti apa, Pak? Alhamdulillah yang tidak berdampak pada datang semua dengan absen sidik jari, kecuali guru yang berdampak dia absennya mobile. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan WFH dan PJJ hingga 28 Januari 2026. Pemprov juga melakukan upaya modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti bersalah menyebabkan kerusakan lingkungan hingga memicu bencana di Sumatera. Lebih lengkap dalam ulasan Istana usai jeda. Kerusakan lingkungan jadi dalang utama bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Merespon hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto mencabut izin pemanfaatan hutan 28 perusahaan yang terbukti merusak hutan dan memicu terjadinya bencana. Tak hanya izin yang dicabut, kini unsur pidana pun diusut. Saya Alfania Rizky, inilah ulasan Istana. Terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif. And we decided to confiscate or to revoke the licenses of 28 corporations which had licenses over 1.01 million hectares. Banjir bandang di Aceh Tamiang tidak hanya menghancurkan rumah warga, namun juga memukul perekonomian warga. Penyintas bencana terus menata hidup meski di tengah keterbatasan. Pedagang nasi di Karangbaru Aceh Tamiang Maisari mengaku susah payah kembali menghidupkan usahanya. Modal dan perlengkapan dagangannya hancur dan lenyap diterjang banjir. Iya, banyak yang berjualan, tapi banyak juga yang rumahnya hanyut itu ya belum bisa berjualan gitu. Karena mereka juga sibuk mikirin rumah, jadi belum ada jualan juga gitu. Modal tempat usaha, barang-barang usaha yang kayak gini, banyak juga kan yang hanyut-hanyut. Bintang Pepara, sebuah desa di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Aceh, hingga kini masih terisolasi. Akses jalan terputus, listrik padam, dan permukiman warga di kawasan pegunungan kini dikelilingi banyak titik longsor. Kondisi ini memaksa ratusan warga bertahan di pengungsian dalam ketidakpastian. Jadi sudah itu, maka sekarang keadaan kami ya kayak gini. Ini rumah pun hancur kayak gini, Pak. Jadi yang terutama rumah, habis itu akses jalan pun kami putus, Pak. Lampu, listrik nggak ada, nol sudah, Pak. Jadi pengharapan kami kayak gitulah, Pak. Maunya ada bantuan. Bencana Sumatera membuat ribuan nyawa hilang, serta ratusan ribu rumah rusak. Mereka yang kehilangan tempat tinggalnya terpaksa tinggal di pengungsian, sambil berharap hunian sementara atau hunian tetap yang dibangun pemerintah. Pemicu bencana di Sumatera bukan sekedar hanya karena fenomena alam.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, berdasarkan temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, terdapat alih fungsi lahan yang dilakukan sejumlah korporasi menjadi pemicu banjir bandang. Perlu kami sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang. Terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi. Temuan Satgas PKH terus ditindaklanjuti, hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Keputusan itu dibuat usai Prabowo menggelar rapat secara virtual bersama Satgas PKH di sela-sela kunjungannya di London, Inggris. Dari 28 perusahaan tersebut, 22 perusahaan dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan 6 badan usaha non-kehutanan. Total luas lahan perizinan yang dicabut dari 22 perusahaan itu seluas 1.010.592 hektar. Presiden Prabowo menyampaikan keputusan pencabutan izin tersebut dalam World Economic Forum di Davos, Swiss. Dengan 4 juta hektar yang juga sudah disita sebelumnya di wilayah berbeda, Prabowo menyebut ini sebagai penegakan hukum paling berani selama ini. Prabowo juga mengatakan masih banyak lagi perusahaan yang akan ditertibkan. 2 days ago, I led a cabinet meeting by Zoom from London, and we decided to confiscate or to revoke the licenses of 28 corporations which had licenses over 1.01 million hectares. I revoked because we found them violating laws. They were building plantations on protected forests. This is a flagrant undermining of the rule of law. 15 perusahaan yang izinnya dicabut diantaranya berada di wilayah Sumatera Utara yang terdiri dari 13 perusahaan pemanfaatan hutan dan 2 perusahaan non-kehutanan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan dukungannya terhadap langkah pencabutan izin perusahaan. Bobi berharap agar perusahaan jangan hanya mencari keuntungan, namun harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Yang merusak lingkungan, kita sangat mendukung. Yang memang terbukti menjadi bagian penyebab dari bencana ini, tentu sangat kita support sekali. Dari pemerintah provinsi juga salah satu perusahaan itu kita rekomendasi untuk ditutup ya. Tak sekedar mencabut izin, Kejaksaan Agung tengah mendalami potensi tindak pidana terkait 28 perusahaan tersebut. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, sekarang sedang didalami, baru selesai rapat kemarin. Nah, tindak lanjut akan kita umumkan. Nah, proses pidananya sedang kita dalami. Kata Febri seperti kami kutip di kompas.com. Selain perusahaan-perusahaan di Sumatera, sebelumnya Satgas PKH pada Desember 2025 menagih denda administrasi kehutanan dari 20 perusahaan sawit senilai 2,34 triliun rupiah. Ditambah dengan 4,2 triliun rupiah dari tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO, total 6,6 triliun rupiah uang negara berhasil diselamatkan Satgas PKH. Presiden Prabowo menyebut uang sebesar itu bisa membangun separuh dari 200.000 hunian tetap yang dibutuhkan korban bencana Sumatera. Sebagai contoh, yang 6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, 6 triliun, 100.000 rumah hunian tetap. Pencabutan izin jutaan hektar lahan
dan penyitaan aset triliunan rupiah menjadi sinyal kuat bahwa kelestarian lingkungan tak bisa ditukar dengan keuntungan semata. Kita semua berharap langkah berani ini bermuara pada pemulihan Sumatera dan menjaga kelestarian di seluruh kawasan Indonesia, demi memastikan bencana serupa tak menghantui generasi mendatang. Untuk ulasan Istana, Tim Liputan, Kompas TV. 90 WNI korban kejahatan online scam di Myanmar dipulangkan. Ex-Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Dito beberkan soal kunjungannya ke Arab Saudi bersama Jokowi. Dito Aryo Tejo diperiksa KPK selama 3 jam terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dito menyebut penyidik menanyakan saat kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Presiden ke-7 Joko Widodo. Dito menegaskan pembahasan terkait penyelenggaraan ibadah haji dalam kunjungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi terjadi saat pembicaraan makan siang Jokowi dengan Pangeran Mohammed bin Salman. Namun ia menyebut saat pertemuan itu tak ada pembahasan spesifik perihal jumlah kuota haji yang diberikan Arab Saudi ke Indonesia. Memang yang ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi. Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang pertemuan bilateral waktu itu saya ingat sekali dari putra mahkota Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi. Saya ingat itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan. Dan Indonesia yang minta, iya, itu bagian. Dan tidak hanya minta haji, sebelumnya ada IKN dan investasi juga. Setelah sebuah video merekam transaksi pengumpulan sejumlah uang suap yang akan diserahkan kepada Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam video berdurasi 20 detik yang dihimpun, 2 orang wanita dengan menggunakan sepeda motor terlihat menyerahkan uang kepada Kepala Desa Arumanis Sumarjono yang berada dalam mobil. Di dalam mobil ada 3 orang termasuk Sumarjono. Total ada 3 buah karung yang diserahkan. KPK membenarkan karung berisi uang ini akan diberikan kepada Bupati Pati nonaktif Sudewo sebagai suap jual beli jabatan perangkat desa. Uang ini dikumpulkan oleh anggota tim sukses Sudewo dari sejumlah kepala desa atau calon kepala desa. Uang yang dikumpulkan dalam karung ini disita oleh penyidik KPK dan dijadikan barang bukti dengan total uang senilai 2,6 miliar rupiah. Saya bawa beras itu Pak, ular bawa karungnya gitu, itu ada videonya. Jadi bawa karung gitu, ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu, karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu. Uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapih itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang gitu ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu. Setelah operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan resmi berakhir usai ditemukannya korban ke-10. Dari 10 korban, 3 jenazah telah teridentifikasi. Misi kemanusiaan yang dilakukan tim SAR gabungan mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan berakhir. Di balik kabut tebal dan tebing curam Gunung Bulu Saraung, Jumat pagi tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir. Tangis haru Kasih Ops Basarnas Makassar tak terbendung saat menyampaikan seluruh korban sudah ditemukan. Medan yang ekstrim dan cuaca yang kerap berubah jadi saksi betapa sulitnya evakuasi tim SAR gabungan selama 7 hari. Pukul 9.016 alhamdulillah
korban ditemukan. Paket 10. Ya, 10 sudah ditemukan. paket 10 sudah ditemukan. Nah, potensinya bekerja sama TNI Polri, dari Basarnas, dan untuk semua unsur pemerintah, untuk desa dan semuanya. Jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi oleh tim DVI Polri. 3 jenazah telah berhasil diidentifikasi, salah satunya jenazah pramugari Esther Aprilita. Jenazah Esther Aprilita kemudian diserahkan ke keluarga untuk kemudian dimakamkan. Sebelumnya, pesawat ATR 42500 sempat dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 lalu. Pesawat tersebut terbang dari Yogyakarta menuju Makassar dengan membawa 3 penumpang dan 7 kru. Kecelakaan pesawat ATR 42500 ini meninggalkan duka mendalam dan juga rasa hormat bagi mereka yang tak kenal lelah mencari di tengah berbagai kendala. Tim Liputan Kompas TV. Myanmar, Thailand hingga Kamboja gencar memberantas jaringan kejahatan penipuan daring di wilayah mereka. WNI yang menjadi korban bekerja di sindikat tersebut berbondong-bondong meminta dipulangkan ke tanah air. ...90 WNI yang terjaring operasi kejahatan online scam di Myanmar telah tiba di tanah air. Difasilitasi KBRI Yangon dan Bangkok, 90 WNI ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis pagi. Usai tiba di tanah air, satu persatu WNI didata serta akan dilakukan pendampingan hingga kembali ke rumah masing-masing. Dari seluruh WNI yang kembali ke tanah air, Kementerian Luar Negeri tidak menemukan adanya indikasi TPPO. Penanganan gelombang ketiga WNI yang terjebak di compound online scam di Myawaddy, Myanmar, itu wilayah konflik ya. Gelombang pertama dan kedua sudah kita laksanakan bulan Desember, dan ini adalah gelombang ketiga sebanyak 90 orang. Terdiri dari 25 perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Sebagian besar dari mereka memang sengaja bekerja di tempat itu. Kita belum menemukan indikasi korban TPPO. Tidak hanya di Myanmar, WNI yang terlepas dari jaringan kejahatan online scam juga terjadi di Kamboja. WNI yang diselamatkan dari pusat penipuan scam memenuhi KBRI di Phnom Penh meminta dipulangkan. Pihak KBRI Phnom Penh hingga kini masih memproses dokumen untuk pemulangan WNI ke tanah air. Hingga 21 Januari 2026, KBRI Phnom Penh menerima laporan 1.726 WNI yang berhasil keluar dari sindikat penipuan daring. Mulai tanggal 16 sampai tanggal 21 itu, sekarang sudah ada 1.726 warga negara Indonesia yang datang ke KBRI untuk menyampaikan laporan bahwa mereka baru saja keluar dari sindikat penipuan online di berbagai tempat di Kamboja. Ya, jadi 1.726 antara 16 sampai tanggal 21 Januari. Membludaknya WNI yang terjerat kejahatan penipuan daring di beberapa negara Asia Tenggara menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Terlebih di saat Kamboja, Myanmar, dan Thailand mulai gencar memberantas kejahatan online. Kini satu persatu WNI yang menjadi korban meminta untuk dipulangkan kembali ke tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Cuaca ekstrim melanda Yunani. Seorang warga nyaris terseret arus banjir saat menyeberang jalan. Seorang warga nyaris tersapu banjir saat menyeberangi jalan di pinggiran kota Athena. Banjir terjadi akibat cuaca ekstrim yang melanda sebagian wilayah Yunani. Dari rekaman video tampak seorang warga mencoba menyeberang jalan yang tergenang banjir. Kuatnya arus membuat warga tersebut terjatuh. Beruntung warga lainnya yang berada di sekitar lokasi memberikan pertolongan. Akibat tinggi curah hujan, banjir juga terjadi di permukiman warga. Derasnya arus tidak hanya membawa lumpur, tapi juga batu-batuan. Pihak berwenang mengonfirmasi satu orang tewas dalam peristiwa ini.
Saudara, kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.